Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dalam channel Matematika Mudah. Gimana kabarnya semua? Semoga adik-adik semuanya sehat dan semangat dalam belajar. Pada channel ini kita selain membahas tentang materi-materi pembelajaran, kita juga membahas tentang soal-soal latihan, soal-soal penilaian tengah semester, soal-soal ujian akhir semester. Jadi pada video kali ini atau pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang soal latihan yang ada di paketnya. Jadi kali ini kita membahas soal latihan halaman 5 SBMI kelas 5. Oke, kita berlama-lama langsung kita lihat soal yang pertama. Soal asik mencoba halaman 5. Kasih. Dulu kala pecahan ditulis sebagai bilangan bersusun 4 pada garis mendatar. Bilang adalah Al-Asar, seorang ahli matematika dari Maghribi di kawasan bagian utara pada abad ke-12 mengenalkan tanda garis mendatar antara bilang dan menyebut. Tanda itu memudah sehingga dipakai di seluruh dunia hingga sekarang. Jadi kita akan membahas tentang soal asik mencoba halaman 5 pertama. Soal yang pertama, bila pecahan senilai di bawah ini. Nomor 1, 2/5 tambah 1 sama dengan titik per 20 tambah titik per 20 sama dengan titik 20. Soal kedua, 2/3 tambah 1/5 sama dengan titik per 15 tambah titik per 15 sama dengan titik 15. Soal ketiga, 3/5 tambah 1/3 sama dengan titik ditambah titik sama dengan titik. Soal keempat, 1/6 tambah 4 sama dengan titik tambah titik sama dengan titik. Soal kelima, 5/6 tambah 5 sama dengan titik tambah titik sama dengan titik. Sedangkan soal yang selanjutnya, kerjakan jumlahan pecahan di bawah ini. Soal nomor 1, 5 4 sama dengan titik. Soal kedua, 2/7 tambah 1 sama dengan titik. Soal ketiga, 2/5 tambah 5/8 sama dengan titik. Soal keempat, 5/6 tambah 2/7 sama dengan titik. Soal kelima, 5/7 tambah 9 sama dengan titik. Oke, kita lihat dari soal yang lengkap lah dan akanlah dari soal yang 1 sampai 5 ini atas dan soal 1 sampai 5 ini bawah. Kita lihat ini adalah jumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Jadi jumlahan pecahan yang menyebut berbeda, jadi caranya harus kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari dua penyebut yang bilangan yang diketahui. Jadi soal nomor 1 hanya kita cari KPK dari 5 dan 4 adalah 20. Juga soal nomor 2, KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Soal P3, 5 dan 3 KPK-nya juga 15. Soal keempat, KPK dari 6 dan 5 adalah 12. Sedangkan untuk soal nomor 5, KPK dari 6 dan 5 adalah 30. Sedangkan untuk kerjakanlah penjumlahan pecahan di bawah ini, kita cari juga KPK-nya. KPK dari 5 dan 5 adalah 20. Soal kedua, KPK dari 7 dan 4 adalah 28. Sedangkan soal ketiga, KPK dari 5 dan 8 adalah 40. Soal keempat, KPK dari 6 dan 7 adalah
2. Soal terakhir, KPK dari 7 dan 9 adalah 63. Jadi lebih jelasnya kita dari soal 1 sampai 5 kita lihat pembahasan soalnya. Soal yang pertama, lengkapilah pecahan-pecahan senilai di bawah ini. Lihat dulu pembahasan soal yang pertama. Jadi KPK dari 5 dan 4 adalah 20 dan 20. 20 bagi 5 kali 2 8 tambah 20 bagi 5 kali 1 5. Lalu karena sudah sama penyebutnya, lalu kita jumlahkan 8 tambah 5 sama dengan 13. Bilangnya tidak kita jumlahkan, 20 saja. Jadi soal nomor 1, 2 per 5 tambah 1 sama dengan 13 per 20. Ulang lagi caranya. PK dari 5 dan adalah 20. Yang ini yang pertama dengan yang pertama ini, yang kedua dengan yang kedua juga. Jadi 20 bagi 5 kali 2 8. Yang kedua tambah 20 bagi 5 kali 1 5. Itu kita tambahkan saja bilangnya. 8 tambah 5 13 per 20, sedangkan penyebutnya tidak kita tambahkan. Cukup kita buat saja, sudah kita tambahkan penyebutnya, lalu kita langsung buat 20. Berarti hasil dari 2 per 5 ditambah 1, hasilnya adalah 12 per 10. Nah, dipahami adik-adik soal nomor 1. Lanjut soal 2. PK dari 2 per 3 tambah 1 per 5. KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Dari 15 bagi 3 5 kali 2 10 tambah 15 bagi 5 3 kali 1 3. Lalu kita tambahkan bilangnya saja. Lalu tambah 13 per 15. Jadi hasil 2 per 3 ditambah 1 per 5, hasilnya adalah 13 per 15. Ulang lagi, 15 bagi 3 5 kali 2 10. 15 bagi 5 3 kali 1 3. Kita tambahkan saja 10 tambah 3 13. Penyebutnya tidak kita tambahkan, cukup kita bikin saja yang kita samakan tadi, 15 ini 20. Oke, tadi pahami untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Kita lanjut soal yang 3. 5 dan 3 KPK-nya juga 15. 15 bagi 5 3 kali 3 9. Kemudian tambah 15 bagi 3 5 kali 1 5. Jadi 9 ditambah 5 15 per 15. Jadi 3 per 5 ditambah 1 per 3 sama dengan 15 per 15. Kita ulang lagi caranya. 15 bagi 5 3 kali 3 9. 15 bagi 3 5 kali 1 5. 9 tambah 5 15 per 15. Jadi 3 per 5 ditambah 1 per 3 sama dengan 14 per 15. Lanjut soal ke 6 ditambah 3 sama dengan, saya mencari KPK dari 6 dan adalah 12. Pokoknya 12 bagi 6 2 kali 1 2. 15 bagi 3 kali 3 9. Kita tambahkan 2 tambah 9 11 per 15. Ulang lagi, KPK dari 6 dan adalah 12 bagi 6 2 kali 1 2 tambah 15 bagi 3
5 kali 3 9. Lalu 2 tambah 9 sama dengan 11 per 12. Jadi 1/6 ditambah 3/4 hasilnya adalah 11 per 12. Lanjut soal yang kelima. 5/6 tambah 4/5. Jadi KPK dari 6 dan 5 adalah 30. 30 berarti 30 bagi 6 5 kali 5 25. 30 bagi 5 6 kali 4 24. Lalu kita tambahkan 25 tambah 24 49 per 30. Jadi 5/6 ditambah 4/5 hasilnya adalah 49 per 30. Karena lagi KPK dari 6 dan 5 adalah 30. Jadi 30 bagi 6 5. 5 kali 5 25. 30 tambah 30 bagi 5 6. 6 kali 24. Kita tambahkan 25 tambah 29 per 30. Oke, soal yang pertama, lengkapilah pecahan-pecahan senilai di bawah ini, mungkin bisa dipahami. Soal dari 1 sampai 5. Ya, kalau penjumlahan pecahan yang menyebut berbeda, caranya harus kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari kedua bilangan tersebut. Oke, kita lanjut pembahasan soal selanjutnya. Kerjakan penjumlahan pecahan di bawah ini. Soal yang pertama, 5 tambah 4. Lalu kita cari KPK dari 5 dan 4, yaitu 20. 20 bagi 5 kali 16 tambah 20 bagi 4 5. 5 kali 3 15. Lalu kita tambahkan 16 tambah 15 31 per 20. Bisa kita jadikan pecahan biasa, pecahan campuran, yaitu 11 per 20. Boleh kamu buat sampai di sini saja sudah betul, jawabannya 31 per 20. Boleh dijadikan pecahan campuran 11 per 20. Ulang lagi caranya. 5 ditambah 3 per 4. Kita cari KPK dari 5 dan 4, yaitu 20 KPK-nya. Lalu kita cari 20 bagi 5 16 tambah 20 bagi 4 5 kali 3 15. Lalu kita tambahkan 16 tambah 15 sama dengan 31 20. Kita jadikan pecahan ukuran yaitu 11 per 20. Sampai sini saja sudah betul, sampai 31 per 20 saja sudah betul. Lebih bagusnya kamu jadikan pecahan campuran yaitu 11 per 20. Soal nomor 1 bisa dipahami. Kita lanjut soal yang kedua. 2 per 7 tambah 1 per 4 sama dengan titik-titik. Itu kita cari dulu KPK dan kemudian yaitu 28. KPK dari 7 dan 4 yaitu 28. 28 bagi 7 kali 2 8 tambah 28 bagi 7 kali 1 7 berarti 28. Jadi 28 ditambah 7 28. Tambahkan saja bilangnya 8 tambah 7 15 per 28. Jadi hasil dari 2 per 7 ditambah 1 per 4 hasilnya adalah 15 per 28. Ini kita jadikan pecahan campuran karena yang bilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Jadi kita jadikan pecahan campuran yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut pula. Yang nomor 2 pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Jadi kita cari dulu 2 per 7 tambah 1 per 4. Kita cari KPK dari 7 dan 4 itu 28. 28 bagi 7 4 kali 2 8. 28 bagi 4 7 kali 1 7
tambahkan 8 tambah 7, 15 per 28. Itu bisa dipahami. Kita lanjut soal yang ketiga. 2/5 ditambah 5/8. Cari KPK dari 5 dan 8 adalah 40. 40 bagi 5, 8. Kali 2, 16. 40 bagi 8, 5. Kali 5, 25. Kita tambahkan 16 tambah 25. 21 per 20. Nah, pembilang lebih besar daripada penyebut, kita jadikan pecahan campuran. 1 per. Jadi 2/5 ditambah 5/8 sama dengan 41 per 40 atau 1 per 40. Cari KPK dari 5 dan 8 yaitu 40. 40 bagi 5, 8. Kali 2, 16. 40 bagi 8, 5. 5 kali 5, 25. Tambahkan 16 tambah 25, 1 per 40. Karena besar pembilang daripada penyebut, saya jadikan pecahan campuran yaitu 1 per 40. Lanjut soal yang keempat. 5/6 tambah 2/7 sama dengan titik-titik. Cari KPK dari 6 dan 7 yaitu 22. 22 di 5/6 ditambah 27 sama dengan 22 dibagi 6, 7. Kali 5, 35. Berarti 35 per 2. Tambah 42 bagi 7, 6. 6 kali 2, 12. 12 per 2. Tambahkan 35 tambah 12, 27 per 2. Nah, besar dari pembilang daripada penyebut, kita jadikan pecahan ukuran 1, 5 per 2. Sampai sini saja kemudian sudah benar. Jadi 5/6 ditambah 2/7, KPK nya 42. Hasilnya yaitu 7 per 42 atau 15 per 42. Kita lanjut soal yang ke-5. 5/7 tambah 9 sama dengan titik. Cari KPK dari 7 dan 9 yaitu 63. Di 5/7 tambah 9 sama dengan 63 bagi 7, 9. 9 kali 5, 5. 45 per 63 tambah 63 dibagi 9, 7. 7 kali 4, 28. 28 per 63 sama dengan, tambahkan 45 tambah 28, 6 berarti 73 per 63 sama dengan 10 per 63. Jadi sudah bisa dipahami mengenai soal yang kedua nih. Kerjakan jumlahan pecahan di bawah ini dari 1 sampai 5. Mudah-mudahan bisa dipahami. Caranya, jumlahan pecahan yang berpenyebut berbeda harus kita cari dulu, kita jadikan samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari dua bilangan yang dari KPK dari pembilang KPK dari penyebut yang diketahui. Soal nomor 1 kita cari KPK dari 5 dan 4. Soal kedua KPK dari 7 dan 4. Soal nomor 3 KPK dari 5 dan 8. Dan soal nomor 4 KPK dari 6 dan 7. Dan soal nomor 5 KPK dari 7 dan 9. Bisa dipahami. Lanjut lagi pembahasan soal asik mencoba halaman 7. Tadi soal yang halaman 5. Jadi soal yang ke-7 kita langsung soal yang pertama 45 dikurang 1/4 sama dengan titik-titik. Soal yang kedua 1/3 kurang 1/5 sama dengan titik-titik. Soal ketiga 3/5 dikurang 1/3 sama dengan titik-titik. Soal keempat 6 kurang 2/4 sama dengan titik-titik. Soal kelima 5/6 dikurang 4/5 sama dengan titik-titik. Dan soal selanjutnya kerjakan pengurangan pecahan di bawah ini. Soal pertama 7/8 dikurang 3/4
sama dengan titik. Soal kedua 5/7 dikurang 1/4 sama dengan titik. Soal ketiga 3/4 dikurang 5/9 sama dengan titik. Soal keempat 5/6 dikurang 2/9 sama dengan titik. Soal kelima 6/7 dikurang 5/8 sama dengan titik. Jadi soal yang halaman 7 ini adalah soal pengurangan pecahan yang berbeda. Caranya hampir sama dengan penjumlahan. Kita cari dulu atau kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari penyebut yang diketahui. Jadi soalnya yang lengkap bila pecah-pecah senilai di bawah ini, cari KPK dan nomor 1, 5 dan 4 yaitu 20. 4 dan 5 itu 15, 5 dan 3 15, KPK dari 6 dan 4 12, KPK dari 6 dan 5 30. Itu juga soal yang di bawah ini KPK dari 8 dan 4 yaitu 8, KPK dari 7 dan 4 yaitu 28, KPK dari 3 nomor 3 dan 9 yaitu 36, KPK dari 6 dan 9 yaitu 50, KPK dari 7 dan 8 yaitu 56. Lebih jelasnya mari kita lihat pembahasan soalnya. Soal yang pertama, apabila pecahan senilai di bawah ini. Soal yang pertama yaitu 4, 5 kurang 1/4. KPK nya yaitu KPK dari 5 dan 4 yaitu 20. Lalu kita lihat pembahasannya. 20 5 kali 4 16. 20 dikurang 20 5 kali 1 5 dikurang 5/20. Setelah sama penyebutnya, lalu kita kurangi saja pembilangnya. 16 kurang 5 11/20. Jadi 5 dikurang 1 itu sama dengan 11/20. Dengan cara kita samakan dulu penyebutnya yaitu 20. PK dari 5 dan 4 yaitu 20. 20 bagi 5 kali 16. 20 5 kali 1 5. Jadi 16 kurang 5 11/20. Kita dipahami soal nomor 1 ya adik-adik ya. Lanjut soal yang kedua. 3 kurang 1 5. PK dari 3 dan 5 yaitu 15. Jadi 15 bagi 3 5 kali 1 5 kurang 15 bagi 5 3 dikali 1. Jadi dikurang 3/15. Lalu tinggal kita kurangi aja pembilangnya. 5 kurang 3 2/15. Jadi hasil dari 4/3 kurang 1/5 yaitu 2/15. Nah, dan ini 15 bagi 3 5 kali 1 5. 15 bagi 5 3 kali 1 3. Jadi 5 kurang 3 2/15. Lanjut soal yang ketiga. 35 dikurang 1/3. KPK nya juga 15. Jadi penyebutnya juga 15 nih. 15 bagi 5 3. 3 kali 3 9. 15 bagi 3 5 kali 1 5. Jadi 9 dikurang 5 15. Jadi 3/5 kurang 1/3 sama dengan 4/15. Soal keempat. 6 kurang 2/4. KPK dari 6 dan 4 yaitu 12. 12 bagi 6 2 kali 8. 12 bagi 4 3. 3 kali 2 6. 8 dikurang 6 2/14. Jadi per 6 kurang 2/14 sama dengan 2/12. Kita cari KPK dari 6 dan 4 yaitu 12. 12 bagi 6 2 kali 8. 14 bagi 3. 3 kali 2 6. 8 kurang 6 2/12. Lanjut soal yang 5. 5/6 kurang 5 sama
sama dengan penyebutnya samakan sama-sama dengan 6 5 itu yaitu 30 di 6 5 kali 5 25 30 bagi 5 6 kali 20 25 kurang 24 1 per 30 jadi 5 per 6 dikurang 5 sama dengan 1 per 30. Oke, dari soal yang pertama sampai soal kelima mudah-mudahan bisa dipahami. Dalam hal pengurangan pecahan caranya hampir sama dengan penjumlahan, itu kita samakan dulu penyebutnya lalu kurangi pembilangnya dan penyebutnya tetap. Oke, dari soal 1 sampai 5 mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut soal 5 buah soal lagi, soal tentang kerjakan pengurangan pecahan di bawah ini. Ini soalnya masih di halaman 7. Soal yang pertama yaitu 7 per 8 dikurang 3 per 4. Kita cari KPK dari 8 dan 4. 8 berarti 8 bagi 8 1 kali 7 7. 8 bagi 4 2 kali 3 6. 7 kurang 6 1 per 8. Lanjut soal yang kedua, 5 per 7 dikurang 1 per 4. KPK dari 7 dan 4 yaitu 28. 8 bagi 7 kali 5 20. 8 bagi 4 7 kali 1 7. 20 kurang 7 13 per 28. Soal yang ketiga, 4 per 4 kurang 5 per 9. KPK dari 4 dan 9 yaitu 36. 5 per 4 dikurang 5 per 9 sama dengan 36 bagi 9 kali 3 27 kurang 36 bagi 9 kali 5 20. Jadi 27 kurang 20 sama dengan 7 per 46. Jadi 3 per 4 kurang 5 per 9 sama dengan 7 per 36. Soal ke 5 per 6 kurang 2 per 9. Nanti KPK nya yaitu 18 bagi 6 3 kali 5 15. 18 bagi 9 2 kali 2. 15 kurang 4 11 per 18. Jadi 5 per 6 dikurang 2 per 9 sama dengan 11 per 18. Lanjut ke soal yang terakhir pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu soalnya yaitu 6 per 7 dikurang 5 per 8. KPK dari 7 dan 8 yaitu 56. 56 bagi 7 8. 8 kali 6 8. 56 bagi 8 7. 7 kali 5 35. 8 dikurang 35 yaitu 13 per 56. Tadi 6 per 7 dikurang 5 per 8 yaitu sama dengan 13 per 56. Oke, dan mudah-mudahan bisa dipahami, yaitu soal pada halaman 5 dan halaman 7. Yaitu soal pada halaman 5 yaitu soal penjumlahan pecahan yang berpenyebut berbeda. Sedangkan soal di halaman 7 pengurangan pecahan yang berpenyebut berbeda. Ingat, caranya hampir sama, yang membedakan hanya penjumlahan dan pengurangan. Caranya hampir sama. Dalam hal penjumlahan pecahan yang berpenyebut berbeda, caranya harus kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari dua bilangan yang diketahui penyebutnya. Sedangkan tadi KPK dari 4 dan 5 yaitu 20, lalu kita samakan 20. Jadi demikian dulu video pembahasan soal latihan di halaman 5 dan 7. Silakan tonton juga video-video menarik yang lainnya. Lebih lagi di video kita pembahasan soal yang lain juga, soal pada kelas-kelas yang lain, dan terus ajak juga adik-adik yang lain, teman-teman adik-adik yang lain untuk terus menonton channel Matematika
muda. Dan jadi dengan semangat belajar, prestasi dan semakin tentunya. Terus channel Matematika Muda dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Matematika Muda.